Hai, selamat datang di Loace Channel. Di sini, gak ada yang buru-buru. Santai aja, ambil posisi paling nyaman, siapkan teh atau kopi favoritmu, dan biarkan cerita-cerita singkat ini jadi teman di sela waktu luangmu. Cerita yang kami bawakan mungkin hanya beberapa menit, tapi siapa tahu, bisa membawamu ke tempat yang jauh, membuka kenangan lama, atau sekadar bikin senyum tipis di tengah hari yang sibuk. Jadi, tarik napas dalam-dalam, lepaskan penat dan mari kita mulai ceritanya. Pada suatu waktu, di kota yang gemerlap dan ramai, hiduplah seorang gadis sederhana bernama Ayla. Ia bukan putri kerajaan, bukan pula gadis bangsawan. Ayla hanyalah seorang penjaga minuman di sebuah booth kecil di tengah pusat perbelanjaan yang megah. Ia berdiri 8 jam setiap hari, menjajakan minuman kesehatan yang bahkan tak pernah ia cicipi. Tapi Ayla tetap tersenyum. Bukan karena bahagia, melainkan karena itulah satu-satunya mahkota yang ia punya. Di rumah, ibunya sedang sakit dan adiknya masih duduk di bangku sekolah. Ayla adalah tulang punggung, harapan, dan cahaya kecil yang tetap menyala di tengah gelap. Pada suatu sore, muncullah seorang pemuda ke booth-nya. Ia memakai jaket sederhana dan sepatu sneakers biasa. Tapi, matanya begitu teduh. Seolah membawa keheningan di tengah hiruk-pikuk dunia. Enak, ya, minumannya, tanyanya pelan. Tidak juga. Tapi murah, jawab Ayla sambil tersenyum. Sejak hari itu, pemuda bernama Raka sering datang. Mereka berbicara tentang cuaca, tentang langit, tentang hal-hal kecil yang perlahan menjadi besar di hati mereka. Suatu malam, Raka mengundangnya ke pesta mewah di sebuah istana gedung kaca untuk memperingati hari ulang tahun perusahaan terkenal. Ayla datang membawa gaun biru tua dan memakai sepasang sepatu lat. Di pesta itu, semua mata tertuju kepada Ayla yang seolah-olah ia adalah noda di atas permadani emas. Dan ketika Raka diumumkan sebagai putra pemilik perusahaan, dunia Ayla runtuh dalam diam. Ia mencintai Raka, tapi ia sadar, ia bukan dari dunia yang sama. Setelah malam itu, Raka menghilang. Tak ada pesan, tak ada kabar. Layar besar di mal menunjukkan wajah Raka yang telah bertunangan dengan gadis kaya dari kerajaan bisnis lainnya. Ayla tersenyum kecil. Bukan karena bahagia, tapi karena ia sudah kehilangan terlalu banyak. Malam itu, ia membuka kotak sepatu pemberian Raka. Di dalamnya, ada secarik kertas kecil. Kau bukan siapa-siapa, Ayla. Tapi untukku, kau rumah. Ayla menangis. Bukan karena cinta yang hilang, tapi karena ia tahu, rumah itu hanya untuk tempat singgah. Seperti dongeng yang dibacakan setengah, lalu ditutup sebelum akhir bahagia. Namun esok harinya, Ayla kembali berdiri di booth. Dengan senyum yang sama. Karena meskipun kisah cintanya tak seindah Cinderella, Ayla tetaplah gadis yang kuat. Yang tak menunggu diselamatkan, tapi memilih untuk tetap berdiri, walau hatinya pernah jatuh.